Apa itu gendut? Tidak ada gendut di sini. Perut I itu nak meledak, nak explode dah rasanya. Tak sampai 200.000. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini akan saya ajak untuk menonton. Jadi ada seorang penyanyi berasal dari Indonesia buat konser di Malaysia ini. Jadi ya kita tahu kalau penyanyi dari Indonesia sana ramai sekali yang buat konser di Malaysia ini. Jadi salah satu faktornya yaitu disebabkan ramainya ya orang Indonesia yang bekerja di sini dan juga ada yang menikah dengan warga negara Malaysia. Dan ternyata yang saya dengar-dengar kabar ya orang Malaysia ramai juga yang meminati atau menyukai lagu-lagu dari Indonesia. Jadi ya saya akan ajak pemirsa untuk menonton kegiatan penyanyi ini sebelum dia melakukan ya konsernya di Kuala Lumpur. Seperti apa? Jom. Gue pun kali gue. Jangan diaduk ya. Kau pertama guys, aku bingung. Jangan diaduk jadi nggak terlalu manis. Enak. Berapa gue? Terbayar. Diaduk lah. Aduk sih mbak. Aduk sih. Kalau nggak santan Di sana nggak ada ya? Apa itu gendut? Tidak ada gendut di sini. Wah, seperti mereka itu baru pertama kali menjumpai es cendol durian yang sebanyak itu sehingga mereka kebingungan cara makannya ya, cara mengelolanya atau cara menikmatinya seperti apa. Diaduk-aduk, Mbak. Oke, yang menonton nih kenal tak penyanyi ini siapa? Coba jawab ya di section komentar. Jadi kalau ada yang melihat atau salah fokus dengan ya baju adat yang digunakan di stiker dinding tadi kan pakaian adat Minang ya. Nah, untuk pengetahuan teman-teman di Indonesia jangan salah pemikiran ya. Ternyata di Malaysia ini untuk pengetahuan kalian semua jangan sampai ada yang cerita klaim begitu ya. Di Malaysia ada juga orang Minang di sini, tepatnya di Negeri Sembilan ya. Jadi biasanya ya makanan-makanan yang berasal dari Negeri Sembilan sana juga seperti ya di Minang sana, di Sumatera Barat, pedas-pedas, rendang juga begitu. Nah, makanya saya bilang Malaysia dan Indonesia ini memang serumpun ya, sebab makanannya hampir sama ya pemirsa. Oke, jadi lanjut lagi, ada TikTokers dari Indonesia. Dengar-dengar dia juga menikah nih dengan orang Malaysia. Jadi ada pengalamannya sewaktu datang ke negeri Sabah ya. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu. Bagaimana nih pengalamannya sewaktu datang ke Sabah sana? Apakah ada pengalaman menariknya ya? Karena dia tinggal di Semenanjung, mungkin ada culture shock yang membuat dia wow, seperti ini ternyata kota Kinabalu. Jadi seperti apa? Jom. Udah lama ya kita nggak bikin konten bebel, tapi hari ini aku tidak mau bebel, aku mau cerita. Jadi ingat kan beberapa bulan lalu, honestly I travel too much this year but no regrets. Anyway, beberapa bulan lalu aku kan pergi ke KK. Jadi ini adalah cerita betapa terkejutnya aku atau aku pergi ke KK gitu ya. Jadi jangan ngejudge dulu. This is me because I live in KL in Indonesia for 20 years of my life, okay? Yang pertama adalah I kan pergi dekat KK. Lepas tu hari tu ada Borneo Marathon. Okay, so I live near apa nama dia ya, but dekat Likas tu lah, dekat Likas. So on my way to Likas, kan jalan tu dia lurus kan. Tapi kau tahu apa tak? Yang aku paling tak boleh nak fikir tu, kenapa in KK there so many roundabout? Dia punya bulatan, dia punya bundaran tu tak habis-habis. I rasa sehari I boleh lalu macam 10-15 bulatan. I macam, why so many? And then my husband said this to me,
Maybe because there is a lot of kendaraan, and then also kendaraan berat also, and also dia punya jalan tu biasa 2 ruas je kan, like only 2 lanes macam tu. So supaya untuk elakkan dia punya jam, so dia orang pun tak nak buat traffic light pula, dia orang buat bulatan, bundaran, roundabout, so tak payahlah stop. Bulatan pun dah jam, apalagi kalau ada traffic light, mampus jam, makin jam macam tu. And then I'm like, oh ya, betul juga. Maybe that's why. Tapi kalau korang daripada Sabah, Kota Kinabalu tahu apa jawapan sebenar, cuba bagi tahu itu salah ke benar. Okay? Kalau tak benar, bagi tahu yang betul. Okay? Yang kedua, I don't know why orang Sabah handsome and cantik and cute. I teringat ya satu tu, I pergi ke 7-Eleven with my husband. And then the cashier adalah salah satu lelaki Sabah. So cute, so cute, so cute that my husband tell him, abang cute lah, abang handsome. And then I pergi makan dekat kedai ni, kedai mi tuaran. By the way, mi tuaran is so nice, so ciwi, so nice. I nak balik pergi KK, nak pergi makan mi tuaran lagi, boleh tak? Boleh banget lah kau. Kan? Dia punya owner tu punya anak dia ni perempuan, so cantik, so cantik, so cantik. Cantik sampai my husband make an Insta story about how cantik the kakak is. Wow. I don't know why people in Sabah is so cantik, but you know, if you guys are from Sabah, korang cantik gila nak mampus, handsome gila nak mampus. Okay. Lepas tu I pergi makan seafood. I lupa apa nama tempat I pergi makan tu. But anyway, I makan sampai kenyang gila nak mampus. Perut I tu nak meledak. Nak explode dah rasanya. Tak sampai RM200. I makan ketam mud crab, okay? Bukan ketam bunga yang kecil tu, mud crab. I ambil 2. And then I ambil lobster, I ambil udang, ada banyak. So can you imagine? And then I ambil ikan. Tak sampai RM200 tu. Macam mana? Like, if you buy that in KL, if you eat like that in KL, it will at least cost you RM300. I macam, I setiap hari makan seafood dekat situ. Kolesterol, what is kolesterol? It's RM100 plus. So kolesterol tu boleh pergi belah. Okay, that's it, thank you. Nah, ini satu pemikiran nih dengan Cece nih. Kenapa ya orang Sabah itu, kenapa ya cantik-cantik dan handsome seperti orang Sarawak juga, putih macam orang Cina mereka. Jadi kalau husband saya itu kalau pergi, kita orang pergi ke mall begitu kan, nah selalu tuh promotor itu akan bahasa Cina dengan husband saya. Jadi itulah ya, makanya harus paham banyak bahasa di Malaysia ini. Seperti Cece ini sudah membiasakan diri, jadi cara bercakapnya itu pun dah macam orang Malaysia. Bahasa rojak dia, kadang bahasa Malaysia, kadang bahasa Inggris, tak ada masalah ya kan. Janji yang menonton itu paham, kalau tak paham ya tolong belajar. So tolonglah jawab ya orang-orang Sabah nih ya, orang Sarawak, kenapa ya korang nih handsome dan cantik, putih lagi kan. Terkadang kalau saya itu hari ya balik Sarawak kan, saya tengok kan, insecure saya pemirsa, dia orang putih-putih macam tu. Saya belum pernah lagi pergi Sabah, that's why saya memang teringin sangat nak pergi Sabah ya pemirsa. Doakan saya sampai untuk traveling ke Sabah sana, sebab saya teringin nak merasakan udara Kota Kinabalu seperti itu ya kan. Dan lagi satu ya, memang di sana tuh seafood memang murah ya. Sebab kalau mertua kakak ipar saya datang dari Sabah tuh bawa ikan bilis yang halus tuh pemirsa, yang matanya biru tuh ya. Itu kalau di Semenanjung tuh harganya 100 lebih macam itu 1 kg. Tapi kalau di Sabah sana hanya RM20. Itu kenapa bisa murah ya pemirsa. Memang kalau pecinta seafood itu memang cocoknya hidup di Sabah sana. Sebab ya kita tahu seafood di sana murah. Coba tadi kita dengar Cece ini cakap, dia makan seafood yang biasanya kalau di Semenanjung tuh harga 300-an seperti itu, tapi di Sabah sana hanya RM200 Malaysia sahaja. Wow, ternyata surga dunia juga ya di Sabah sana. Jadi siapa-siapa yang teringin merasakan surga dunia makan seafood sampai meledak tadi kata Cece itu, ya coba-cobalah cek
cek tiket-tiket murah pergi ke Sabah, ya kan? Karena memang di sana itu salah satu tempat yang wajib dikunjungi, ya. Dan jangan lupa nih Sarawak. Sarawak juga tidak kalah, makanan-makanannya memang tidak pernah mengecewakan. Saya sangat rekomen kalau pemirsa datang ke Sarawak nih, rasakan laksa Sarawaknya. Sangat dikenali. Sampai lagi di Semenanjung ini ramai juga yang suka dengan laksa Sarawak. Sebab kita tahu kan makanan Malaysia ini bermacam-macam pemirsa ya. Masuk ke lidah siapa aja itu masuk ya, cocok begitu. Jadi saya cerita ya, waktu saya pulang ke Medan ya pemirsa. Saya itu macam karena udah terbiasa di Malaysia ini tak banyak makan cili. Maksudnya cili di Malaysia ini dengan di kampung saya itu kayak kurang pedas nih di sini. Sebab ada satu cili di Medan sana ya. Itu ya ampun, saya nggak boleh tahan pemirsa. Kalau makan cili padi yang merah di Malaysia ini itu masih boleh saya makan. Kalau kita cucur udang ya, goreng cucur udang gitu kan, makan mentah-mentah cilinya itu masih boleh tahan. Tapi kalau cili yang di kampung saya itu namanya cili setan, mami saya kata. Nggak tahan saya pemirsa. Jadi waktu saya makan di kedai makan di Medan sana, saya rasa macam terbakar lidah saya. Sebab mungkin saya sudah lama tinggal di sini. Jadi lidah saya sudah terbiasa ya dengan makanan-makanan di Malaysia ini. Tapi tetap aja makanan di Indonesia itu tetap ada kita temukan di Malaysia. Begitu juga di Malaysia ini ya, makanan-makanan yang di Malaysia ini ternyata sudah mulai banyak kita temui di Indonesia. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kayaknya Cece ini belum pernah jumpa nih ya Ronobot yang terbesar di Malaysia ini. Kalau dia jumpa mungkin dia nangis ini. Jadi apakah betul alasan yang diungkapkan husband dia itu tentang Ronobot itu pemirsa ya untuk mengelakkan jam ya. Jadi katanya dibuatlah Ronobot banyak-banyak disebabkan di sana juga banyak kendaraan berat. Jadi itu adalah salah satu untuk mengelakkan terjadinya kemacetan jam. Apakah betul? Tolong dijawab ya orang Sabah di section komentar. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.